Dengan gagah dan berani Puspa datang dan menghajar adik bos tanpa ampun. Dia mengatakan jika wanita itu miliknya dan tidak boleh disentuh pria lain. Setelah siap menghajar pria adik bos itu. Dalam film ini menceritakan tentang penebangan pohon secara sembunyi-sembunyi. Kayu-kayu itu dijual dengan harga yang sangat mahal, maka dari itu polisi pun tidak hanya tinggal diam. Mereka pun terus berusaha untuk menangkap penebangan pohon secara sembunyi-sembunyi. Saat polisi berusaha menangkap salah satu penebang pohon, maka dengan mudah pria itu yang disebut Puspa menghajar satu persatu polisi itu. Puspa juga menawarkan uang untuk mereka, tetapi mereka tidak mau menerimanya karena kalah jumlah, maka Puspa pun kalah dan dia ditangkap. Lalu dia menawarkan 1 lak untuk per orang, maka dengan sekejap mereka pun menerimanya dan juga melepaskan Puspa. Maka filmnya pun dimulai. Terlihat para pekerja termasuk Puspa sedang bekerja, tetapi dia berbeda dari yang lain. Saat dia duduk bersantai tapi dia kena teguran, dari situlah Puspa keluar dari pekerjaan itu. Dia terlahir dari seorang ibu yang dianggap dinodai oleh pria kaya raya, tetapi para keluarga mereka tidak menganggap Puspa bagian keluarga mereka. Dia pun pergi dari sana. Saat pagi tiba terdengar seorang yang sedang menagih hutang pada ibunya. Tapi Puspa dengan santai dan tidak memperdulikan pria penagih hutang itu. Setelah itu dia pun menjual kerbaunya untuk melunasi hutang ibunya. Setelah membayar hutang, Puspa pun mengajar pria penagih hutang itu karena sudah mempermalukan ibunya. Dia pun menyuruh untuk memberitahu semua orang yang tahu tentang hari itu. Setelah itu Puspa pun berangkat dengan anggota lainnya. Mereka pergi ke hutan untuk menebang pohon-pohon besar yang sangat mahal harganya. Tetapi tiba-tiba polisi datang. Mereka pun bermaksud ingin melarikan diri, tapi Puspa mengatakan kita sudah sangat bersusah payah untuk mendapatkan ini, apa dengan mudah kalian memberikan kepada polisi. Maka dari itu mereka semua pun tidak jadi pergi dan mengikuti Puspa. Petugas polisi itu selalu sukses menangkap penebang-penebang lain dengan mudah. Saat polisi sampai, mereka terlihat sangat santai dan tenang menghadapi polisi. Mereka mengatakan sedang mengembalikan kambing. Di sana juga para polisi tidak menemukan barang bukti pohon yang telah ditebang. Dengan mudahnya Puspa menantang dan polisi pun tidak dapat bertindak lebih jauh karena mereka kalah jumlah. Dengan rasa kesal dan marah petugas pergi dari sana. Ternyata kayu-kayu yang telah dipotong mereka sembunyikan ke atas, lalu mereka pun menurunkan semua pohon-pohonnya. Dengan sukses mereka menurunkan kayu-kayunya dan mendapatkan uangnya masing-masing. Seorang pria Kesava namanya, dia ingin ikut bersama Puspa agar dia bisa sukses dan banyak uang. Karena dia merasa Puspa akan jadi orang hebat suatu saat nanti. Lalu Puspa pun menyuruh ambil upahnya dari pengepul. Tiba-tiba polisi datang dan mengepung mereka. Dengan mudah Puspa melempar polisi, lalu satu persatu dari mereka pun melawan polisi. Suasana pun jadi ricuh, tapi Puspa berusaha untuk melarikan kayu-kayu itu dengan truknya. Polisi langsung mengejar Puspa dengan cepat, tetapi tiba-tiba Puspa kelihatan tapi truknya hilang. Dia pun langsung masuk ke mobil polisi dan dibawa ke kantor untuk mengaku kemana dia membawa truk kayunya. Tapi dia tidak mengaku dan tidak merasa sakit saat dihajar rame-rame. Malahan polisinya yang terlihat lelah, sedangkan petugas marah sekali. Tapi datang salah seorang petugas polisi lainnya, maka dia pun bertanya tentang keluarganya. Saat itulah Puspa merasa sedih dan juga tidak berdaya karena dia merasa pahitnya masa lalu ibunya saat dia dikandung. Karena dia anak yang tidak diakui oleh ayahnya yang menodai ibunya dulu, sampai ke sekolah pun dia tidak bisa memberitahu nama ayahnya. Setelah itu Puspa pun dibawa bertemu dengan seseorang. Pria itu bertanya di mana barangnya. Puspa akan memberitahu tapi meminta uang 5 lah. Mereka pun menyetujui permintaan Puspa dan bertanya di mana barangnya. Puspa akan menunjukkan barangnya. Dia meminta membayar makanya dan membebaskan dia, lalu cari pengacara untuknya. Mereka pun sampai ke lokasi di mana truk itu disembunyikan Puspa. Dengan cerdasnya dia menenggelamkan truk isi kayu ke dalam sebuah kolam sumur. Mereka pun mengangkat truknya dan Puspa mendapatkan uangnya, lalu membeli sebuah mobil dan pulang. Ibunya terkejut melihat Puspa punya mobil, lalu mengajak ibunya naik mobil. Puspa mutar-mutar di depan rumah keluarga ayahnya yang tidak pernah mengakui Puspa bagian dari keluarga mereka. Setelah itu Puspa datang ke tempat bos pimpinan mereka. Di sana terlihat bos sedang mengadakan pertemuan. Puspa memberi penjelasan dan masukan kepada bos bahwa dia punya ide. Semua para anak buah bos keluar, lalu mereka pun melakukan proses ide Puspa untuk membawa kayu-kayu itu secara aman. Dengan mudah Puspa melewati pos pemeriksaan polisi.
Puspa pun mendapat bagiannya 4%. Dengan itulah Puspa bisa jadi mitra dengan bos besar. Saat susunya mau dijual tapi seorang wanita tidak mau menjual karena belum mendengar suara burung pipit. Saat itulah Puspa melihat gadis itu dan dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itulah dia selalu datang ke sana hanya untuk mendapatkan pandangan wanita itu. Hari demi hari, waktu demi waktu Puspa selalu mencari pandangan wanita itu. Tapi wanita itu tidak pernah melihat Puspa sekalipun. Setelah itu polisi pun merasa curiga dan menemukan kecurigaannya. Polisi pun menemukan kayu yang disembunyikan di tangki mobil dan mereka ditangkap. Polisi mau membebaskan mereka dan memberi mereka uang dan mereka sepakat. Di tempat lain wanita dan teman-temannya itu mau masuk menonton film tapi kekurangan uang. Pria teman Puspa datang memberi uangnya tapi dengan syarat harus mau melihat Puspa sekali saja. Besoknya pun Puspa dilirik oleh wanita itu dan tersenyum padanya. Puspa merasa dia mencintainya lalu menemuinya. Wanita itu pun menceritakan dia melihatnya karena dibayar oleh temannya. Lalu Puspa pun marah pada kawannya itu tapi dia tahu niat kawannya itu baik. Kayu-kayunya terlihat sangat banyak menuju gudang penyimpanan. Bos besar terlihat di sana dan juga rekan penjualannya. Mereka sedang melakukan pembahasan penjualan kayu-kayu itu. Bos besar mengatakan jika Puspa punya ide untuk melewati kayu-kayu langka tersebut. Setelah itu Puspa melakukan pertemuan dengan wanita tersebut agar dapat ciuman tetapi dia malah menangis dan mengatakan dia akan ciuman dengan suaminya nanti. Lalu dia menangis dan terjadi keributan. Lalu mereka semua pun diusir pergi dari sana. Puspa pun langsung pulang ke gudang tapi kayunya masih di sana tidak dibawa. Dia pun menemukan seorang gadis dan menyuruh antar gadis itu. Lalu seorang pria datang marah-marah. Bos besar menelepon jika polisi mengetahui gudang itu. Dia pun melakukan sesuatu untuk menghilangkan barang bukti. Satu persatu kayu-kayunya dihanyutkan ke sungai. Sedangkan teman Puspa bergegas pergi ke pintu bendungan. Puspa terus berjuang dan bekerja untuk menghilangkan kayu-kayu itu dari sana. Polisi dalam perjalanan menuju ke gudang tersebut. Saat polisi sampai ke sana satupun kayu tidak ada di sana. Sedangkan kawan Puspa berhasil menutup pintu bendungannya. Dan Puspa pun berhasil lolos dari tangkapan polisi. Dia pun dapat pujian kerja bagus oleh bosnya. Setelah itu Puspa mendengar pembicaraan anak buah Srinu dan mengatakan Srinu menipunya. Bosnya pun menyuruh Puspa untuk bertanya pada Srinu dan jika berhasil Puspa akan dapat 50%. Lalu kawan Puspa berbicara dengan ayah si wanita agar anaknya bisa dijodohkan dengan Puspa karena dia keluarga terpandang. Besoknya Puspa dan ibunya langsung datang ke rumah wanita untuk melamar. Wanita itu masih terlihat jual mahal. Saat upacaranya dimulai seseorang datang dan mengganggu acara lamaran Puspa. Dia terus dapat ejekan dan juga merendahkan. Tapi ibunya menahan Puspa agar tetap sabar. Pria itu terus merendahkan ibunya. Puspa tidak terima ibunya direndahkan lalu dia pun mencoba mengajar pria itu. Ibunya terjatuh dan Puspa segera melarikan ibunya ke RS. Dia pun terbayang saat upacara ayahnya meninggal tapi tidak diizinkan masuk oleh pria anak tertua sang ayah Puspa. Saat upacara ayahnya Puspa juga mengikuti cukur rambut sama persis seperti pria yang diakui anak tertua ayahnya. Puspa terlihat sangat sayang pada ibunya itu. Dia tidak ingin melihat ibunya sedih dan menangis. Puspa menceritakan saat dia masih kecil semua milik ibunya disita oleh pria itu sampai kalung pemberian ayahnya pun diambil. Terlihat di rumah Srinu sedang ada pemukulan terhadap anak buahnya. Lalu Puspa datang ke sana. Srinu pun dapat telepon dari bos terbesar jika dia dapat teguran atas tindakannya. Lalu orang itu pun dihabisi agar rahasianya tidak diketahui. Tapi di sana Puspa melihatnya. Puspa pun mengajak kerja sama dengannya dan memberi uang pada Puspa 1 kros. Tapi mereka tidak mau berkesepakatan. Jika tidak mau maka rahasia yang di depan matanya akan diberitahu bos terbesar. Puspa pun pergi dari sana mau tak mau harus mau. Saat mereka mengatakan ingin menghabisi Puspa maka dia pun kembali dan menghubungi seseorang. Salah satu anak buah Srinu menyerang dengan mudahnya. Mereka satu persatu terjatuh dan terhempas oleh Puspa yang tak bisa dikalahkan. Setelah itu Puspa datang ke pelabuhan dan ingin bertemu dengan salah satu pembeli terbesar tapi dia tidak mau ditemui. Lalu dia memberi sesuatu sempel kayu yang sangat langka. Mereka pun membawa kayu-kayu yang dianggap seperti emas itu. Saat menyepakati pembelian Puspa pun menghubungi bos lalu mengajak kesepakatan maka dari situlah kesepakatan terjadi. Di tempat lain ayah wanita dan temannya ketahuan telah memberitahu gudang penampungan kayu. Dia melakukan itu karena disuap uang.
Adik bos pun mengetahui jika dia punya anak perempuan. Jika anak perempuannya bisa tidur dengan dia maka ayahnya akan dibebaskan. Dengan rasa berat wanita pun mandi dan menghias diri lalu berangkat menuju ke tempat adik bos. Sedangkan adik bos sudah mempersiapkan semuanya dan menunggu wanita. Tetapi sang wanita datang ke rumah Puspa. Dia pun memberitahu jika dia akan tidur dengan adik bos untuk menyelamatkan ayahnya. Tapi Puspa terlihat tidak peduli jika dia akan tidur dengan pria adik bos itu. Tapi wanita itu terus-menerus meyakinkan Puspa dan mengatakan cinta pada Puspa. Saat itulah Puspa merasa sedih dan akan memperjuangkan wanitanya agar tidak disentuh orang lain. Dengan gagah dan berani Puspa datang dan menghajar adik bos tanpa ampun. Dia mengatakan jika wanita itu miliknya dan tidak boleh disentuh pria lain. Setelah siap menghajar pria adik bos itu lalu dia pun mengantar ayah serta wanita itu ke rumahnya. Saat itulah Puspa pun dapat ciuman pertama dari wanita cinta pertamanya. Bos mendengar adiknya masuk RS lalu dia menjenguk adiknya dan menusuk seorang yang tidak becus menjaga adiknya. Lalu bos ke tempat Puspa dan memberitahunya jika besok akan mengajak ke gudang lama. Kawannya takut jika bos tahu maka Puspa akan menghabisinya. Setelah itu Puspa bertemu dengan wanita cintanya dan berpacaran dalam mobil. Tapi dia pun dipanggil Sri Vali agar segera menyudahi pertemuan mereka. Setelah itu Puspa pun pergi ke sebuah toko dan mengambil simpanan uangnya. Tapi bos melihatnya saat dia membeli emas dan merasa curiga. Lalu dia diajak ke pabrik tua. Kawan Puspa pun memberitahu jika bos mendengar pembicaraan mereka saat itu tapi telat karena tiba-tiba dia langsung diserang. Bos mengetahui jika Puspa yang telah memukul adiknya dia pun dihajar dan ingin dihabisi. Saat dia ingin dihabisi tiba-tiba dari jauh bos terkena tembakan. Saat itulah Puspa punya kesempatan untuk melarikan diri dan melawan satu persatu orang di sana. Dengan mata tertutup Puspa sedikit demi sedikit melawan mereka semua. Terlihat Puspa sangat mahir dalam bertarung walaupun matanya tertutup. Dengan memasang akal dia dapat bisa melepaskan penutup wajahnya itu. Dan juga ikatan tangannya yang menyulitkannya untuk bertarung. Tapi dia tidak tinggal diam dan terus melawan dan bertarung. Ternyata kelompok Srinu yang telah menembak bos dan juga membuat keributan. Setelah itu Puspa dengan mudahnya melawan dan menumpas semua orang-orang yang telah menyerang dan mencoba menghabisi dirinya. Termasuk adik Srinu juga dikalahkan oleh Puspa. Saat Srinu menghubunginya lalu dengan mudah Puspa menghabisi adik Srinu. Ternyata Puspa datang hanya ingin untuk jadi bos. Sekarang terlihat upacara kematian bos dan adik bos hanya bisa duduk tidak berdaya. Srinu serta kelompoknya datang dan Puspa juga datang saat keadaan sedang tegang. Sang Puspa menunjukkan uang tentang kecurangan Srinu. Puspa juga mengatakan semua tentang pengetahuannya dan juga akan bereskan semua permasalahan polisi. Dia juga meminta kesempatan pada bos besar dan akan membuktikannya jika dia bisa mengatasi semua permasalahan penjualan. Saat itulah bos besar menyepakati dan memberi kesempatan Puspa untuk kepercayaannya. Proses terus dilakukan dan penjualan semakin sukses. Dia berhasil membuktikan kata-katanya dan menunjukkan penghasilan uang yang didapatkannya kepada bos besar. Hari berganti hari Puspa terlihat semakin sukses dan berkelimpahan uang. Setelah itu terlihat Srinu dengan istrinya dan terlihat istrinya marah karena tidak membalas kematian adiknya. Saat itulah sang istri melukai leher Srinu dan dia terlihat stres atas kematian adiknya. Sedangkan Puspa terlihat semakin sukses dengan trik dan kecerdasannya dalam mengelola bisnis. Dan sekarang saatnya Puspa akan segera menikah dengan wanita cinta pertamanya. Dengan berat hati sang komandan polisi mundur dari jabatannya karena tidak bisa mengatasi hal penebangan pohon secara liar. Sedangkan adik bos yang tidak berdaya masih terlihat sakit di kursi rodanya. Sekarang saatnya komandan polisi yang baru saja menemukan orang-orang penebang pohon liar dan akan segera ditangkap. Sang polisi itu terlihat sangat ditakuti karena dia terkenal tidak negosiasi dalam menangkap dan menembak siapapun yang melanggar. Mereka semua pun dimasukkan ke dalam mobil tapi saat dia duduk santai tidak bisa dan pria yang menghalanginya pun dengan mudah dia menghabisinya. Saat sampai ke kantor polisi wartawan pun sangat banyak di sana menunggu pernyataan sang komandan. Dan sekarang pernikahan Puspa juga sudah dekat dan dia pun keluar saat di rumahnya sedang ada persiapan pernikahannya. Dan ternyata Puspa datang ke kantor polisi dan memberi dia undangan pernikahannya dan juga tas berisi uang. Polisi itu terlihat sangat ditakuti oleh orang-orang. Dia pun menghitung satu persatu uang sebanyak itu sampai mereka lelah menunggu. Dan dia mengatakan ada yang kurang satu. Tapi kawan Puspa mengatakan tidak mungkin kurang, dia sudah menghitungnya dengan benar.
Tapi dengan rasa takut mereka juga menghitung ulang. Komandan polisi pun berbicara yang membuat Puspa terlihat marah tapi masih sabar menahan kemarahannya. Puspa pun diikat tangannya, keadaan semakin tegang dan panas. Puspa terlihat semakin panas dan juga kesal tapi masih dia tahan. Sedangkan Pak Polis terus menekan Puspa dengan pistolnya. Lalu Puspa mengatakan Puspa tidak pernah salah menghitung Pak. Dia pun mengatakan nah itulah yang kurang satu maksudku, lalu dia pun melepaskan ikatannya. Puspa langsung pergi dari situ dan terlihat marah yang masih terbendung. Saat hari pernikahannya Puspa malah tidak ada di tempat dan ternyata dia sedang minum dengan Pak Polis tersebut. Mereka terlihat sedang berpesta dan merayakan kesuksesan bisnis Puspa. Sedangkan di tempat pernikahan orang sudah merasa cemas karena dia tidak ada di sana. Saat sedang asyik minum-minum suasana berubah terlihat sangat tegang. Puspa meminta pistol Pak Polis dan menunjukkan cara menembak, dia pun menembak tangannya sendiri dan terlihat sangat marah. Karena dia telah mempermalukannya saat itu di depan anak buahnya. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari situ dan menghadiri pernikahannya. Lalu memberitahu wanita istrinya jika permainannya baru saja dimulai. Dan bersambung di season selanjutnya. Oke guys, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih, salam persahabatan.